Selamat datang di Shipping and Logistic Talks dalam segmen Editor's View bersama saya Hadi dan editor kita Damas Jati. Kita langsung aja ya Pak Damas ya. Ya Mas Hadi. Apa kabar Pak Damas dan kali ini kita mau ngebahas apa? Ya baik Mas Hadi, cuma agak ini karena semalam berhasil kalah. Selamat buat Mas Hadi deh, Argentina. Siap, terima kasih banyak Pak. Jadi ketahuan saya di semifinal. Iya. Ya Mas Hadi, kali ini kita akan ngobrol dan membahas tentang aktivitas bongkar muat batu bara dengan sistem STS ya, ship to ship di tengah laut ya. Kenapa kita mengangkat topik ini? Ya karena tahun ini batu bara sangat menjanjikan, sangat potensial karena harganya sangat bagus, luar biasa. Lalu kemudian demand-nya pun luar biasa besar ya. Nah, untuk negara kita sebagai eksportir batu bara terbesar kedua di dunia setelah Australia ya, nomor satu itu masih Australia. Ini tentu sebuah kabar yang menggembirakan. Namun nanti kita tidak terlalu jauh membahas tentang itu, lebih ke ini batu bara itu begitu naik tajam, bagaimana sih aktivitas di STS ya, STS khususnya di STS Ambang Luar Sungai Musi, karena kebetulan saya baru dari sana 2 minggu yang lalu gitu loh, akhir November saya melihat langsung aktivitasnya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Di samping aktivitasnya kita juga akan coba membahas seberapa besar sih pengaruhnya terhadap layanan-layanan pendukung untuk aktivitas STS itu, khususnya aktivitas kegiatan kepanduan dan penundaan, karena memang di STS itu kan mulai tahun 2019 itu sudah wajib pandu menyusul keputusan pemerintah tahun 2018. Jadi harus dipandu demi keselamatan pelayaran. Gitu Mas Adi. Itu yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama dari saya Pak, batu bara ini permintaannya naik, komoditasnya juga sedang tinggi. Itu kenapa Pak? Ya sebenarnya faktor nomor satu ya, itu karena krisis geopolitik ya, perang di Ukraina, karena itu berdampak sekali terhadap stok energi, khususnya gas ya, Nah setelah perang itu kan, pecahnya perang di Ukraina bulan Februari tahun ini, itu suplai gas dari Rusia ke Eropa kan boleh dikatakan berhenti gitu. Lalu kemudian negara-negara Eropa ini terjadi krisis energi dan coba beralih ke batu bara sebagai alternatif atau pengganti gas ini untuk kebutuhan mereka. Nah itu satu. Terus yang kedua dan yang utama mungkin ya, yang utama itu kan memang karena kebutuhan Cina itu luar biasa meningkat gitu loh tahun ini. Di samping karena mungkin produksi dalam negeri mereka menurun. Ya walaupun kita semua tahu bahwa Cina ini kan sebagai produsen batu bara terbesar dan juga sebagai konsumen batu bara terbesar. Nah karena terjadi perang di Ukraina, itu juga berdampak pada berhentinya ekspor batu bara juga dari Rusia, karena Rusia juga salah satu eksportir batu bara ya. Nah negara-negara seperti Cina, India itu kan kekurangan stok batu bara dari negara tersebut, lalu kemudian beralih ke negara-negara eksportir lain, termasuk Indonesia. Jadi ini yang mempengaruhi. Gitu. Lalu faktor lainnya itu sebenarnya untuk harga ya, harga itu kenaikan harga batu bara yang saat ini sudah menyentuh angka $400 per metric ton, itu sebenarnya sudah mulai pada awal tahun itu ketika kita ya, Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor batu bara selama 1 bulan, 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Nah ketika kita menghentikan ekspor itu berdampak pada
market global gitu. Itu juga mempengaruhi harga. Jadi memang stok batu bara itu ada berkurang, lalu permintaannya meningkat, kemudian harga itu naik tajam. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi gitu. Yang artinya ada permintaan ekspor yang meningkat, ekspor batu bara. Tadi yang pada Mas sampaikan contohnya ke China, ke Rusia, ke India gitu kan. Nah, ini artinya perlu juga tambahan dari angkutan si batu bara itu kan ke negara-negara tersebut. Iya, betul. Nah, itu apakah dari sisi angkutannya juga sudah terpenuhi? Ya, sebenarnya sih kalau ngomong supply and demand ya, supply and demand. Dari sisi supply, memang kalau dulu kan banyak kapal-kapal itu yang mengangkut batu bara dari Rusia atau dari kawasan itulah, termasuk Ukraina. Nah, setelah pecahnya perang itu kan ada supply dari sana terhenti. Lalu kapal-kapal ini itu kemudian beralih ke tempat lain, mungkin sebagian besar ke Indonesia ya, ke tempat kita untuk melayani ekspor. Nah, memang kalau untuk kasus ekspor itu kan sebagian besar kapal-kapal asing ya, kapal-kapal bukan kapal-kapal milik perusahaan pelayaran nasional. Itu hampir semua kapal asing ya, kapal asing. Untuk mother vessel atau coal carrier yang mengangkut batu bara ekspor dari loading point di STS itu ke negara tujuan. Tapi kalau untuk feeder itu yang mengangkut batu bara dari tempat, apakah itu dari stockpile atau dari loading point di darat untuk dilakukan transhipment di tengah laut ya, itu semua kan dilakukan oleh kapal-kapal atau tongkang-tongkang yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional gitu. Jadi sebenarnya dari sisi supply and demand kapal itu sebenarnya tidak kekurangan juga ya untuk 2022 ini gitu. Masih mencukupin lah, masih mencukupi. Jadi dari sisi stock and demand itu masih imbang lah gitu loh. Jadi nggak begitu berpengaruh. Gitu. Cuma memang kalau ekspor kita ya naik gitu loh. Boleh bicara lebih detail tentang STS, ship to ship ya? Ya, ship to ship. Kita mungkin ya, boleh dijelasin lebih detail lagi, Pak. Oh iya Mas Hadi. Sebenarnya yang kita mau katakan kan, apakah demand yang besar di pasar global, terus kemudian angka ekspor kita kan lumayan besar ya, terutama di kuartal kedua itu kan saya kalau nggak salah itu sampai 90 juta ya, 90 juta ton. Yang kita mau lihat di situ kan apakah itu juga terlihat di aktivitas STS-nya. Nah, saya kebetulan itu 2 minggu lalu, November akhir November lalu lah, saya melihat atau melakukan kunjungan langsung ke STS Ambang Luar Sungai Musi gitu. Di sana memang sangat terlihat sangat ramai ya saat kita kunjung. Dalam satu hari itu ada 5 kapal besar, kapal saya kira ukurannya mungkin 200 meter, 250 meter panjangnya. Itu kapal-kapal itu kapal pengangkut batu bara untuk ekspor. Jadi ada 5 kelihatan ada 5 dalam satu hari itu sedang melakukan muat batu bara. Dan itu disuplai oleh puluhan tongkang yang beberapanya sedang melakukan pemuatan, lalu beberapa juga sedang antri untuk melakukan pemuatan. Karena di sana kan batu bara itu kan diambil dari hulu Sungai Musi, lalu dikirim lewat Sungai Musi, kemudian melakukan proses transhipment di STS di Ambang Luar Sungai Musi gitu. Jadi kelihatan rame gitu. Berarti kan batu bara itu sebelum keluar wilayah Indonesia, artinya ada peralihan dari kapal tongkang ke mother vessel, ship to shipnya itu. Iya, betul. Nah, selain si tongkang dan mother vessel ini, apa ada bisnis lain yang ikut terlibat di situ untuk supporting? Iya, itu udah pastilah, karena sejak misalnya ya, ada layanan jasa pandu dan tunda. Nah, jasa pandu dan tunda itu kan
ada di STS Ambang Luar Sungai Musi ya, itu sudah mulai sejak tahun 2019 menyusul dikeluarkannya peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Perhubungan bahwa wilayah STS di Ambang Luar Sungai Musi itu adalah wilayah wajib pandu demi keselamatan pelayaran ya, demi keselamatan pelayaran. Nah, yang punya kewajiban untuk melakukan pandu itu kan sebenarnya pemerintah. Tetapi kemudian itu bisa dilimpahkan kepada perusahaan pemegang BUP. BUP itu Badan Usaha Pelabuhan. Di sana itu kurang lebih ada beberapa ya, kalau saya nggak salah mungkin ada tiga BUP yang melakukan pelayanan pandu dan tunda. Tapi yang terbesar itu dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia, JAI ya, JAI. Karena dia menguasai kurang lebih 80% dari market di sana ya, market aktivitas jasa pandu tunda di sana gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Karena di STS itu kan gini, pemerintah itu sudah mensonasi wilayah ya, wilayah laut itu disonasi, tadi ada ditetapkan sebagai zona pemeriksaan dokumen ya, di mana nanti kepabeanan, bea cukai, lalu kemudian karantina dan imigrasi itu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah itu setelah clear ya, itu nanti dari titik pemeriksaan dokumen ini, proses clearance ini, itu akan kapal mother vessel atau pengangkut batubara coal carrier itu akan dipandu oleh kapal pandu ya, itu ke loading point. Loading point itu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana posisinya itu sudah diatur semua, sudah dizonasi di sana gitu. Nah, setelah itu panduan dalam hal ini dilakukan oleh Jasa Armada, itu melakukan pandu, lalu kemudian ketika tongkang-tongkang itu datang, itu juga dilakukan proses pandu dan tunda untuk proses pemuatan batu bara dari tongkang ke kapal-kapal coal carrier itu gitu. Kemudian Pak, potensi bisnisnya sebesar apa di batu bara ini untuk jasa angkutan lautnya? Oh, untuk ini ya, untuk layanan pandu tunda. Layanan pandu tundanya ya luar biasa, karena gini, di sana itu kan kurang lebih ada 50 call mother vessel ya, atau coal carrier untuk angkutan ekspor itu gitu. Nah, 50 call ini itu masing-masingnya itu membutuhkan kurang lebih 8 sampai 10 tongkang. Bahkan ada yang mungkin sampai 15 tongkang ya. Dengan kapasitas masing-masing tongkang itu kan kurang lebih memuat 8.000 sampai 10.000 metrik ton batu bara gitu. Nah, untuk mengisi kapal-kapal ini itu kan kurang lebih membutuhkan ya 8 sampai 10 tongkang kan. Nah, ketika misalnya jumlahnya 50, berarti dia membutuhkan batu bara yang disuplai oleh 400 sampai 450 tongkang gitu kan, tongkang. Nah, berarti kan kunjungan kapal kalau di total di STS Ambang Luar Sungai Musi ini itu sekitar 450 call ya. Jadi total dari mother vessel sama feeder-feedernya gitu. Sementara untuk melakukan jasa pandu tunda itu kan ada jasa pandunya, ada tundanya. Jadi setiap call itu berarti butuh 2 gerakan atau 2 pergerakan. Jadi dalam sebulan itu berarti ada 900 pergerakan gitu. Jadi memang kalau menurut informasi yang disampaikan oleh Jasa Armada di Palembang, itu rata-rata mereka sebulan itu melakukan gerakan ya 900. Jadi ya klop dengan jumlah call ya, call kapal itu, call mother vesselnya sama tongkangnya. Jadi secara bisnis ini sangat potensial sebenarnya, sangat potensial. Karena apa? Karena itu kan ada tarifnya. Jadi jasa pandu, jasa tunda gitu kan, itu ada tarifnya. Apalagi kalau untuk mother vessel itu kan
pakai dolar untuk kapal ekspor itu ya itu pakai dolar. Nah kalau dilihat dari sisi gerakannya itu udah luar biasa gitu loh untuk satu proses pemuatan ya. Bahkan kalau dilihat itu mungkin bisa terame kedua setelah Tanjung Priok dari gerakan yang dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia. Jadi potensial sekali gitu loh. Nah lalu Pak, ketika itu potensial, angkanya besar, ya pasti ada masalah atau tantangan yang mengikuti ya. Nah itu menurut Pak Damas sendiri kelihatannya apa nih Pak masalahnya? Ya biasalah. Sebenarnya gini, kalau di sana di STS Ambang Luar Sungai Musi itu ya, itu sangat bergantung pada pengiriman dari hulunya gitu. Dari hulu yang dikirim lewat Sungai Musi gitu loh. Nah pengiriman jalannya tongkang-tongkang itu kan sangat bergantung pada kondisi alam. Jadi kalau terjadi pasang surut, terjadi surut ya, itu kan kapal-kapal tongkang itu susah lewat. Jadi sungai itu jadi dangkal gitu kan. Jadi kapal-kapal itu agak susah lewat. Jadi kadang-kadang tongkang itu sekali datang puluhan. Gitu. Ketika terjadi pasang kan dia lebih mudah lewat gitu kan. Jadi kadang-kadang terhenti karena tidak bisa lewat gitu. Jadi itu masalah utama juga. Jadi ketika kapal-kapal tongkang itu datangnya berbarengan, kewalahan gitu loh. Kewalahan dari sisi jumlah armada mungkin ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut operator di sana gitu loh. Jadi baik dari JAI maupun operator-operator lain untuk jasa kepanduan dan penundaan itu masih memadai gitu loh, masih memadai. Bahkan menurut Jasa Armada itu dengan armada yang mereka miliki saat ini, baik kapal pandunya maupun kapal tunda, itu mereka masih bisa menghandle 1.500 gerakan gitu ya. Kalau sekarang kan rata-rata 900 per bulan. Jadi dengan yang ada sekarang itu masih bisa sampai 1.500 gerakan. Terus yang kedua, karena STS ini kan di tengah laut ya, lalu dari darat kan cukup jauh. Jadi yang kedua itu karena cuaca atau kondisi alamnya itu agak berat ya, agak berat. Itu kadang-kadang itu menghalangi kecepatan layanan dari untuk proses pemeriksaan ya. Apakah itu dari misalnya dari bea cukai atau dari imigrasi ataupun karantina, karena kondisi alam itu bisa menghalangi pekerjaan mereka gitu. Misalnya kapalnya sudah datang tapi harus menunggu pemeriksaan gitu. Padahal dia kan sebenarnya buru-buru untuk melakukan pemuatan. Tapi dia terpaksa menunggu karena proses clearance ini masih belum selesai gitu loh. Bahkan mungkin petugasnya belum datang, jadi mereka menunggu di situ gitu. Kalau menunggu 1 hari kan lumayan gitu loh buat kos mereka ya. Apalagi kan hitungan misalnya mereka pakai kapal charter, itu hitungannya kan per hari ya, sehari charter berapa. Lalu kalau terjadi penundaan untuk melakukan pemuatan, itu hanya karena proses clearance-nya terpaksa tertunda, itu juga tidak merugikan lah untuk perusahaan pelayarannya. Itu yang saya lihat dari hasil obrolan dengan para agen-agen kapal itu di sana ya. Ya itu tadi, kalau dari armada pemanduan dan penundaan ya, itu memang untuk saat ini masih memadai gitu. Tapi kedepannya ya tetap harus melakukan investasi gitu loh, penambahan armada baik untuk kapal pandu dan tunda maupun krunya. Karena memang saya melihat potensi pertumbuhan di sana itu sangat menjanjikan gitu loh. Apalagi kalau misalnya tren demand batu bara itu tetap tumbuh ke depannya gitu. Jadi secara potensi bisnis besar, masalah juga tentu ada. Ya. Tapi tadi juga Pak Damas sudah menyampaikan solusi ya Pak. Ya. Yang sebenarnya saya mau nanya terpisah itu solusinya. Ya. Nah mungkin sekarang buat penutup, statementnya seperti apa Pak? Iya Mas Adi, itu tadi kalau kita tadi itu kan ngomong khusus di STS ya. Padahal untuk meningkatkan ekspor batu bara kita itu juga ada
ada di tempat lain lah, tidak hanya di STS saja gitu. Karena kalau kita melihat, ya kita sih berharap ya bahwa kedepannya batubara kita itu ekspor batubara kita itu semakin bertumbuh ya, semakin tumbuh. Kalau sekarang kan misalnya di kuartal kedua kemarin itu tumbuhnya kan cukup besar, sekitar 78% dibanding kuartal 1 ya. Ya kuartal 1 memang agak terganggu karena kita ada ban, itu ada pelarangan ekspor di bulan Januari. Tapi dibanding kuartal yang sama tahun lalu juga kan tetap tumbuh sekitar 15% gitu. Ke depan walaupun banyak yang berpendapat bahwa fluktuasi untuk batu bara itu kan sangat cepat ya. Jadi Agustus misalnya masih tinggi, kemudian untuk beberapa negara tujuan di bulan September itu turun, misalnya ke India, ke Filipina, ke Jepang itu kan turun ya. Tapi ke Cina masih tumbuh, lalu ke Eropa itu tumbuh cukup besar gitu kan. Jadi memang sangat fluktuatif tapi masih menjanjikan, apalagi beberapa perusahaan tambang kita terutama BUMN tambang ya, itu sudah melakukan kontrak dengan beberapa negara termasuk Italia dan Polandia kalau saya nggak salah, itu untuk produksi atau pengiriman batu bara dalam jumlah yang cukup besar di tahun 2022 gitu. Apalagi kalau lihat trennya gitu kan, tahun ini sampai September aja ekspor kita ke Eropa itu udah menembus 4 juta ton gitu. Itu padahal dari tahun-tahun sebelumnya itu dalam setahun itu tidak sampai 1 juta gitu. Itu kan berarti ada pertumbuhan yang bagus gitu. Nah, ketika marketnya bagus, permintaannya bagus, kita harus membenahi di segala lini gitu. Jadi di samping tadi peningkatan layanan di STS ya, di tempat lain pun kita harus meningkatkan layanan dan produktivitas gitu. Saya sebelumnya juga sebelum saya ke STS itu saya juga mengunjungi satu pelabuhan yang menjadi loading point dengan menggunakan conveyor untuk pemuatan batu bara ke tongkang-tongkang itu produktivitasnya lumayan memprihatinkan karena alatnya sudah tua, produktivitasnya harusnya lebih cepat, ya kan? Harusnya lebih cepat, tapi ya terkendala karena konveyor yang dioperasikan oleh operatornya itu udah tua gitu. Padahal dari daerah tersebut itu kata asosiasi pertambangan batu baranya ya, demand-nya itu bisa sampai 7 juta ton gitu. Tapi yang baru terpenuhi itu sekitar 4 juta. Karena masalahnya apa? Karena kecepatan muat di loading point-nya itu kecil gitu loh. Kenapa kecil? Karena itu tadi peralatannya itu udah tua, produktivitasnya rendah gitu. Itu harus dibenahin. Karena apa? Karena kalau kita melihat batu bara tahun ini kan itu menjadi primadona dengan harga $400 per metric ton di pasar global, itu kan menjadi sumber devisa yang sangat menjanjikan buat kita gitu. Karena itu ya kita harus benahi di segala lini gitu. Itu Mas Adi. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk edisi kali ini, segmen Editor's View episode ketiga. Sebelum kita tutup juga kita mau ucapin terima kasih buat John Bones udah ngizinin kita buat ngambil gambar John Bones Cafe ya. John Bones Cafe di daerah Kelapa Gading. Kita ngambil gambar di sini. Terima kasih juga buat yang udah menyaksikan sampai selesai ya. Dan ditunggu aja untuk episode-episode selanjutnya, dan kita ada segmen baru Executive Notes, interview dengan para pelaku usaha. Ditunggu aja.